Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk berbakti kepada Tuhan, menaikkan syukur buat semua yang Tuhan kerjakan selama sepekan ini, bahkan selama pandemi ini. Percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang memelihara, Dia Tuhan yang menjaga. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita merendahkan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan hari ini. Kami menikmati hari yang baru, kami menikmati matahari yang baru, udara yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh memasuki new normal Tuhan. Kami tahu kebaikan Tuhan semakin hari akan semakin bertambah buat setiap kami. Perkenanan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan terus bertambah buat setiap kami. Pagi ini kami mengambil waktu kami sesaat kami berbakti, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab kami tahu kami dipelihara, kami dijaga Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, Kau disenangkan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpuji kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, orang percaya bersama kita berkata, amin, amin, amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari bersama berkata, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik bagiku. Nyatakan lagi, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, sungguh baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik bagi. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari nyatakan dengan penuh percaya, ku tahu Bapa memelihara setiap kami. Setiap musim kami Engkau memelihara Tuhan. Engkau baik, amin. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, Dia baik bagi. Percaya lagi berkata, ku tahu Bapa memelihara
kasih Tuhan. Kita Mazmur berkata, Tuhan itu baik dan hanya melakukan yang baik. Mari bangun iman saudara untuk tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Musim berganti musim, Dia tetap Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Tanganmu yang kuat menopang kami, menjaga kami, membawa kami dekat dengan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Kami tahu kami disayang Tuhan. Dalam kelemahan kami, dalam ketidakmampuan kami, tangan-Mu menopang kami, menjaga, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Sampai saatnya Engkau berkata, Engkau umat yang setia. Engkau berkenan di hadapanku, kata Tuhan. Haleluya. 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 Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan alam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Percaya tangan kuat yang menangkap, amin, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
angkat tanganmu, katakan tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih kuasa-Mu, sampai akhir, sampai akhir, sampai akhir, sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan gemuruh, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, percaya Dia hadir bersama kita. Berkata, amin. Yesus ajaib. Mari bersama berkata, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus
setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, oh Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat, amin. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Percaya Dia, Yesus sang ajaib, bersama berkata amin. Puji nama Tuhan. Kita dipilih maju dalam rencana Tuhan. Mari percaya berkata, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit,
hormat pilihan Tuhan, bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, biar kami boleh belajar lebih lagi tentang firman-Mu. Beri kami hati seorang hamba, lidah seorang murid Tuhan. Kami belajar, dididik oleh firman. Perbaharui iman kami, perbaharui pikiran kami, perbaharui batin kami. Kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Saya berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Percaya dia rencananya sempurna. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan kami Tuhan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi
bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Shalom jemaat GBI Reader Blessing dan salam kasih karunia. Saya dari sini ingin membawakan kabar sukacita di dalam anugerah dan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita, membuat kita semua alami kemenangan dengan kemenangan yang kilang gemilang, ya. Jadi selama beberapa menit ke depan, saudara bisa fokus, simaklah apa yang tersampaikan nantinya. Dan saya percaya juga bahwa ini bukan kebetulan, tetapi pasti ada satu rancangan Tuhan buat kita semua. Dan saya sangat percaya bahwa di tahun ini, semua yang menyaksikan ini akan mengalami janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami datang kepadamu dengan hati yang percaya bahwa kami melihat bahwa di dalam Yesus kami punya hidup, akan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan. Saya percaya Tuhan, semua orang yang menyaksikan ini, yang sakit pasti akan disembuhkan, yang punya persoalan Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri hikmat dan solusi, yang punya pergumulan Tuhan berikan kemampuan untuk bisa melihat pergumulan tersebut bukan dengan kuat atau gagah, namun dengan roh Tuhan yang menyertai mereka dengan sempurna. Tuhan, bicaralah pada kami, karena kami akan melihat bahwa hari ini juga kami akan mengalami kekuatan supranatural dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan, amin. Baik, nah pada hari ini judulnya adalah dengan tangan kosong. Sudah lihat, ada seringkali orang berkata begini, kalau misalnya mereka tangannya kosong, itu orang pasti takut atau khawatir. Kenapa? Orang merasa bahwa aku harus pegang sesuatu. Kalau aku nggak punya pegangan, bagaimana aku bisa tenang ini? Nah, itu adalah kalimat yang diucapkan. Mau megang apa? Ya minimum megang duit lah. Kalau nggak punya duit yang buat pegangan lah, saya harus bagaimana jaga-jaganya nanti. Nah, ini menjadi sebuah kekhawatiran, ketakutan di hari-hari pada masa ini. Nah, kalau saya nggak punya pegangan pekerjaan begitu, saya harus bagaimana? Sudah lihat, nah di sini judulnya adalah empty hand atau tangan yang kosong. Saya ingin memberikan solusi juga bagi saudara semua yang saat ini mungkin dengan kebingungan Anda mencari pekerjaan, mungkin mencari untuk dapat bergerak buat masa depan saudara, buat pelayanan saudara juga. Nah, ada satu hal yang menarik yang terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 35. Di situ kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, sudahkah kita tenang? Apakah kita perlu ini berkhawatir kalau kita nggak pegang sesuatu? Orang kalau nggak punya pegangan, pada umumnya orang pasti akan takut, khawatir, cemas. Tapi bagaimana kita yang dalam Yesus Kristus? Baik, mari kita baca bersama-sama. Yang dikatakan di sana adalah tentang, kemudian dia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa kantong uang, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan sesuatu? Dan mereka menjawab, tidak. Nah, lihat ya, bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, diutuskan mereka itu, sudah ya pergi ya, beritakan Injil, atau disuruh Yesus untuk ke sana, sebuah misi begitu. Nah, ketika mereka berjalan di lapangan, mereka mendapatkan ayat ini yang berkata begini, ketika aku ngutus kamu, loh, tidak ada orang bawa kantong uang, orang nggak bawa saldo, orang nggak bawa pegangan buat tangannya dia. Lah sebentar, kalau saya nggak punya pegangan, nanti tengah jalan mau makan siang gimana? Uangnya dari mana kan gitu. Terus kemudian di situ dikatakan, atau kasut, bajunya berapa yang harus saya bawa? Nah, ini kan seringkali orang kalau mau berpergian, dia harus membawa baju, nah cuma lumayan banyak, sampai bingung. Ini kan kita mau jalan cuma 1 hari, besok pulang. Lah kok bawa 1 koper? Lah buat jaga-jaga. Lah apa yang mau dijagai? Nah seringkali orang itu baru bisa tenang ketika dia punya pegangan.
Nah, apa yang terjadi kalau saat ini, detik ini, kita tidak punya pegangan? Nah, firman Tuhan berkata begini, apakah kamu kekurangan sesuatu? Sama, saya juga berkata pada saudara, Anda kekurangankah? Firman Tuhan berkata, jawab dengan lantang, tidak, kami tidak kekurangan apapun. Apapun yang diperlukan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Jadi pada hari ini saudara lihat yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahkan ada sebuah pertanyaan yang diberikan kepada Yesus seperti itu, maka ini sepertinya mengatakan kepada kita gini, mengapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan para murid untuk membawa bekal di dalam perjalanan? Bahkan tidak boleh loh, tidak boleh bawa banyak-banyak. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kenapa? Nah satu sisi di lapangan kita butuh untuk pegangan sesuatu, tapi di sisi lain Tuhan berkata, jangan bawa pegangan itu. Nanti kalau kamu bawa pegangan itu, nanti kamu akan seperti apa yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, hari ini kembali supaya kita semua tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak cemas, tapi kita punya yang namanya damai sejahtera yang luar biasa. Terus solusinya bagaimana? Apa yang mesti kita sadari? Apa yang mesti kita lakukan? Kenapa alasannya? Oke, kita akan lihat satu persatu dalam beberapa saat ke depan. Hanya cukup beberapa menit Anda fokus, dan setelah impartasi firman ini selesai, saya percaya Tuhan menyediakan apapun yang Anda butuhkan tepat pada waktunya. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah karena Tuhan tahu masa depan kita. Ya, sudah tahu satu hal, bahwa Tuhan tuh tahu yang akan di depan terjadi dan yang akan kita alami ke depannya. Tuhan tahu kok. Jadi kita nggak usah khawatir. Buat apa kita baru mau jalan kalau kita punya barang ini? Kalau saya punya duit dana modal 1 juta, baru saya mau jalan deh. Baru saya mau bisnis. Loh, kalau misalnya punya, ya Anda jalan. Tapi kalau sampai ini nggak punya, berarti kita kan nggak jalan-jalan, ya toh? Terus kita mau sampai kapan kita jalan? Padahal mujizat itu terjadi ketika Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Nah, kalau kita baru menunggu airnya jadi es dulu, yakin dulu, aman, tenang, kemudian saya injak, oh aman ini, secara rumus fisika saya tidak akan tenggelam, baru dah saya mau melangkah. Lah, masa begitu? Tuhan tidak begitu sama kita semua. Banyak seringkali orang nunggu aman, bukan nunggu aman, cari aman. Dia memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik, seperti apa yang dia perhatikan, dan kemudian dia pikir ini bisa jalan. Saya tahu iman tidak begitu. Iman bukan seperti itu cara kerjanya. Tuhan tahu masa depan saudara. Dan di lapangan seperti Musa ketika dia berjalan untuk membebaskan bangsa Israel, kan dia bingung, saya nggak bisa bicara. Nanti bagaimana cara ngajak keluar? Ya kalau mereka mau. Gimana kalau mereka tidak mau? Kemudian bagaimana saya cara bicara kepada Firaun dan lain sebagainya. Tuhan berkata, sudah jalan saja. Ketika dia jalan saja, lihat ya, apapun yang dibutuhkan oleh Musa, Tuhan sediakan dengan caranya Tuhan Yesus. Arti kata lain, Tuhan tahu masa depan Anda. Tuhan tahu apa yang akan Anda alami. Tuhan juga tahu Anda akan mengalami seperti apa. Suatu saat ketika engkau akan berjumpa dengan siapa, Tuhan tahu. Dan di situ Tuhan menata segala sesuatunya. Bukanlah dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, kita di tengah-tengah. Nah kalau misalnya kita ini baru mau bergerak kalau kita memegang sesuatu, baru mau bergerak kalau kita punya barang sesuatu, ya kalau kita punya. Kalau kita nggak punya, berarti kita nggak jalan-jalan dong. Nah oleh itu sebabnya saya sangat percaya yang tidak ada bisa jadi ada. Itu Tuhan bisa kasih. Saat ini juga gini, kalau hari ini Tuhan berbicara sesuatu lewat Spirit Anda, ada Roh Kudus yang berbicara kepada saudara untuk mulai bergerak, mulai untuk bikin ini, mulai untuk bikin itu, jangan ditunda lagi. Karena ini bukan waktunya untuk menunda. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Anda tahu, iblis selalu menggunakan kalimat ini bagus. What if? Bagaimana jika? Itu kalimatnya iblis. Kok bisa? Oke, kita tes. Bagaimana jika kita tidak ada duit? Bagaimana jika bannya meletus di tengah jalan? Bagaimana jika kalau misalnya saya dirampok? Bagaimana jika kalau nanti saya tidak dianggap orang? Bagaimana jika kalau saya nggak bisa untuk mencapai apa yang diharapkan? Anda lihat, kalimat bagaimana jika itu bahaya sekali. Itu akan membuat kita itu merasa tertekan, merasa terintimidasi, dan tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Tuhan tahu masa depan saudara.
Tuhan tahu juga destiny saudara. Tuhan tahu apapun yang akan Anda butuhkan. Dan tidakkah engkau tahu bahwa engkau punya Roh Kudus dalam diri saudara? Dan Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada juga namanya angelic ministry, pelayanan para malaikat. Dan malaikat itu akan diutus oleh Tuhan untuk menjagai, untuk membukakan jalan. Ada malaikat yang bawa pedang, ada malaikat bawa perisai, ada malaikat yang bahkan ada malaikat yang bawa kartu kredit. Itu kesaksiannya opa saya itu. Itulah sebabnya Tuhan tahu masa depan. Jangan nunggu aman, jangan nunggu semuanya kelihatannya seperti apa yang Anda pikir ini semua baik baru jalan. Jangan, jalan saja. Ada banyak orang itu cuma tinker, sedikit doer. Dia cuma mikir, tapi doingnya nggak ada. Sehingga mikir itu akan menjadi yang namanya adalah wacana. Wacana tidak akan membuat mimpi Tuhan dapat digenapi. Ya toh? Terus gimana hasilnya? Just do it. Ya, saya percaya bahwa ketika Anda do it, meskipun nggak punya duit, tapi Anda just do, maka akan saudara bisa melihat ada satu anugerah yang akan membuat engkau keluar sebagai orang yang berbeda. Dan nanti kalau nanti jadi itu hasilnya ke depan itu sampai ada result yang kelihatan, hasil yang magnificent kelihatan, saudara kan bisa berkata, ini bukan aku, tapi Tuhan Yesus yang membantu. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Dan saya percaya bersama dengan Yesus, kita semua keluar sebagai orang yang luar biasa. Amen. Yang kedua adalah, kenapa Tuhan tidak mengizinkan para muridnya membawa persediaan atau bekal? Karena yang kedua adalah, Tuhan mau supaya murid-murid itu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesusnya. Jesus plus nothing. Ini kata kuncinya. Yesus sudah tanpa apapun. Karena seringkali orang berkata, ya saya jalan. Tapi ya Yesus, tapi plus money. Jadi Yesus ditambah money baru kita mau jalan bisnisnya. Nah, kan gitu. Nggak ada. Jesus plus nothing ini menjadi suatu tagline. Jadi kita tidak mengandalkan money, kita nggak mengandalkan aset, kita tidak mengandalkan apapun yang di dunia ini, tapi kita cuma mengandalkan siapa? Yesus. Seandainya murid-murid itu berjalan menyelesaikan misi dengan satu pegangan di tangannya dia, maka bisa jadi Yesusnya akan ditinggalkan, dia akan mulai mengandalkan barang yang dipegang ini. Nah ini loh, Tuhan nggak mau ini terjadi. Tuhan mau supaya kita ini membuka tangan kita, mengarahkan tangan kita ke atas, dan menerima apapun yang Tuhan sediakan buat kita, bukan dipegang. Bagaimana kalau misalnya kita memegang sesuatu? Kita megang apa contohnya? Handphone gitu ya, kita megang handphone. Lah, handphone kita pegangin terus. Saya kalau nggak ada handphone, saya nggak bisa aktif, saya nggak bisa eksis di sosmed, dan saya harus pegang. Minimum 1 hari itu harus pegang handphone dah. Mana handphonenya? Harus terus, di gadgetnya terus gitu ya. Dia pegang itu artinya, dia mengandalkan atau mendasarkan hidupnya di handphonenya tersebut. Bagaimana Tuhan bisa memberkati dia kalau tangannya dia memegang sesuatu? Terus gimana solusinya? Buka aja. Lah kalau dibuka gimana? Tuhan bisa memberi di tangan saudara yang kosong ini. Itulah sebabnya tangan kita dipakai untuk mengangkat tangan dan mengucap syukur. Terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa di dalam Yesus, semua saudara akan terima yang terbaik. Terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 38 berkata begini. Lalu mereka berkata, Tuhan, lihatlah, di sini ada 2 pedang. Dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup. Anda lihat di situ yang terjadi, sudah cukup. Nah, itulah sebabnya pada hari ini, pada momen ini, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk mengandalkan Yesus Kristus. Saya sempat ingat dengan apa yang dikatakan oleh ayah saya kepada saya untuk di dalam ministry ini adalah tentang apapun terjadi, ya bahasanya ini gandol Tuhan. Kalau nggak gandol Tuhan, ya nggak bisa. Artinya adalah bergantunglah kepada Tuhan. Kalau mau khotbah gitu ya, kalau saya khotbah tapi harus ditemani sama siapa, gembalanya harus nemenin saya, atau pastor ini harus dampingi saya kalau nggak ada pastor ini saya nggak bisa. Nah, sebenarnya berarti dia ini yang dari Tuhan itu siapa? Itu pastor atau Tuhannya? Tapi gimana nanti kalau misal kalau nggak ada ayah saya, gimana yang membetulkan siapa? Anda tahu gini, akan ada satu momen dalam kehidupan kita di mana orang-orang yang kita anggap dia bisa diandalkan, dia tidak akan lagi bisa diandalkan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, akan ada satu momen dalam kehidupan Anda dan saya di mana Anda akan berjumpa dengan sosok pribadi yang
tadinya bisa diandalkan, namun satu momen orang ini nggak bisa diandalkan. Entah karena dia mungkin pindah kota, entah karena dia ini pulang ke rumah bapak, entah karena dia ini sedang mengalami sesuatu, sehingga dia nggak bisa kita andalkan. Jebret, hilang loh. Nah terus kalau misal orang ini, sosok ini tidak ada, kita harus bagaimana sekarang? Ya sudahlah, buyar, selesai sudah. Karena orang itu sudah pulang ke rumah bapak, maka kita selesai sudah. Masa gitu? Beberapa waktu yang lalu ada salah satu ketua sinode dari gereja kami dipanggil pulang ke rumah bapak. Ya memang usianya juga sudah banyak sih, dan akhirnya dia pulang ke rumah bapak dan kita semua merasa kehilangan. Nah terus saya sempat bikin video juga untuk membuat ibadah penghiburan karena beliau ada di kota Makassar di sana. Nah kemudian tiba-tiba Roh Kudus itu mengatakan atau memberitahukan begini. Nah sekarang gini, lihat, orang itu sudah tidak ada di muka bumi. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Lebih baik rumah, fellowship sama Tuhan lebih baik, tatap muka sama Tuhan juga lebih baik. Nah terus sekarang kita bagaimana? Ya sudah selesai deh. Ya sudah, kita selesai. Karena orangnya sudah tidak ada, kita buyar, kita kembali. Lah masa seperti murid-murid Yesus, Yesusnya sudah tidak ada, semua kembali jadi nelayan balik? Kan tidak. Kita mesti jadi orang yang melanjutkan tongkat estafet. Ya, pegang itu tongkat estafet dan lanjutkan. Lebih kencang, lebih ada hasil, lebih ada dampak, dan lebih luar biasa. Maksudnya itu begini, kalau kita mengandalkan orang, kita mengandalkan barang, suatu saat barang itu tidak ada, selesai hidup kita. Kalau kita mengandalkan aset, aset itu tidak ada, mungkin terbakar, mungkin aset itu kita masuk ke lubang dan kita harus keluarkan aset dan jual itu, ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita mengandalkan itu semua, nanti kalau itu tidak ada, maka kita akan kalang kabut, kita akan apa istilahnya ini? Mungkin gigit lidah, dan kita nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Gigi mana bisa gigit? Maksud saya adalah kita menjadi kalut. Sudah lihat yang dicintai oleh Yesus Kristus, andalkan Yesus Kristus. Sejak detik ini juga, janganlah kita ini mengandalkan apa yang ada di dunia, karena yang di dunia ini sifatnya tidak kekal, cuman sementara saja. Itulah sebabnya saya mau mengajak Anda dan saya untuk selalu fokus pada Yesus. Andalkan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Baik, yang ketiga adalah tentang karena Yesus yang akan memperlengkapi. Ayo, yang pertama adalah karena Tuhan tahu masa depan kita, sehingga buat apa kita harus memiliki pegangan? Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang kedua, karena Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Yang ketiga, karena Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Nah ini menarik. Sudah lihat terdapat di dalam Lukas 22 ayat 45 berkata bahwa kemudian dia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, namun dia mendapati mereka sedang tidur karena sedih, ya. Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan." Anda lihat di sini. Nah, ini adalah sebuah kondisi dan keadaan yang dimana murid-murid sedang letih, lelah, capek mereka. Oke. Nah, satu hal yang ingin saya tunjukkan pada saudara, Tuhan kalau nuntun kita, Dia punya misi buat kita, Dia punya masa depan buat kita, dan kita kan berjalan di sana tuh. Dan saya yakin sekali Tuhan juga akan memperlengkapi kita. Kita manusia, jujur, punya kelemahan. Anda dan saya punya kelemahan, saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan, kita semua punya kelemahan karena kita adalah manusia. Nah, kelemahan kita ini akan membuat kita ini merasa terseok-seok ketika kita menjalankan misi yang dari Tuhan. Ya kan? Nah, terus gimana? Jangan takut, jangan khawatir. Kalau itu misi dari Tuhan, kalau itu adalah destiny dari Tuhan buat kita, Tuhan bukan cuma akan menuntun kita, tapi Tuhan akan begini, memperlengkapi. Ya, Tuhan akan memperlengkapi karena kelemahan kita di dalam Yesus Kristus. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi kelebihan. Bukankah di dalam kelemahan kita terletak kemuliaan Tuhan yang dapat dinyatakan dengan sempurna? Ya ini, loh, maksudnya gimana? Gini, ketika kita tidak mampu, kita lemahnya dalam bidang itu, sudahlah kita nyerah dalam Tuhan. Kita ulangi ya, menyerah dalam Tuhan. Lama-lama sama Tuhan, akhirnya toh ditutupi.
Kita nggak sadar kalau itu tertutupi, tapi kita jalan terus, kita jalan-jalan dan jalan. Terjadilah sampai di garis akhir. Loh, heran kita, loh kok bisa ya? Ternyata kita dimampukan oleh Tuhan. Ada orang ngalami gitu? Banyak. Dia pikir dia nggak bisa bayar uang sekolah anak itu. Dia pikir dia nggak tahu bagaimana cara bayar tagihan itu. Tapi setiap hari dijalani. Ternyata akhir bulan semua terbayar dengan sempurna. Tanya, uangnya dari mana? Punya tabungan? Tak punya. Lah kok bisa bayar? Nah, itu kalau bukan Tuhan, siapa? Anda lihat kalimatnya gini, kalau itu bukan Tuhan, maka bagaimana? Anda lihat, di sini yang dapat kemuliaan siapa? Yesus Kristus. Maksud saya, Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Kalau Tuhan sudah nyuruh Anda, nggak mungkin dia cuma nyuruh tanpa ada memberi bekal buat saudara. Oke, saya harus bawa bekal. Bukan. Tapi saudara percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan tepat pada waktunya. Itu pasti akan digenapi dalam kehidupan saudara. Itulah sebabnya, begini, saya ingin mengatakan pada saudara adalah, tanpa Yesus kita tidak akan lengkap. Benar. Kita hanya bisa lengkap ketika Anda di dalam Yesus Kristus. Percayalah bahwa Dia sanggup memperlengkapi kita dari apa yang kurang pada kita. Termasuk Dia yang menyembuhkan sakit penyakit kita, Dia memberkati keuangan keluarga kita, Dia yang memulihkan hubungan dalam keluarga yang telah rusak. Itulah sebabnya kenapa kita tidak perlu mengandalkan apa-apa yang ada di dunia ini. Karena yang pertama, Tuhan tahu akan masa depan kita. Tuhan tahu di depan itu akan ada hasil atau ada apa-apa saja yang akan kita hadapi. Tuhan tahu semuanya itu. Yang kedua, karena Tuhan ingin membuat kita ini supaya kita mengandalkan Dia. Kalau kita mengandalkan apapun yang ada di dunia ini, semua pasti akan dapat mengecewakan. Dan ketika Anda berpikir, oh tenang kok, saya masih punya sosok, atau saya masih punya benda ini yang saya andalkan, percayalah, benda itu tidak akan ada di pegangan Anda untuk selamanya. Mungkin minggu depan Anda akan kehilangan orang itu. Mungkin minggu depan Anda akan kehilangan barang itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah kehilangan satu sosok yang dapat kita andalkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentang dimana karena kita tahu bahwa Yesus Kristus akan memperlengkapi kita dengan sempurna. Ya, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, Tuhan akan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Karena di situ Tuhan akan membuat kita jadi sempurna di dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan disinilah yang ingin saya coba katakan pada saudara. Kita mari berdoa dan saya percaya anugerah Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus, dalam Yesus kami semua adalah pribadi yang sempurna. Kami percaya bahwa di dalam anugerah Tuhan saja kami bisa punya alami kemenangan yang gila gemilang. Tuhan, terima kasih. Itulah sebabnya pada hari ini kami sekali lagi menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Aku percaya aku disembuhkan, aku diselamatkan, dan aku terima mujizat yang terbaik. Dalam nama Yesus. Amin. Ketika saudara berkata atau berdoa seperti itu, kami percaya Anda sudah lahir baru. Kalau ada yang belum dibaptis, beritahu pada pastor Anda untuk segera dibaptis. Dan saya percaya bahwa hari ini juga Anda punya hidup yang sempurna dalam anugerah Tuhan. Amin. Yesus Masih, bless you. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih, kemurahan,
dan pertolongan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Billy Zakarian. Tuhan, kami percaya apa yang disampaikan hari ini boleh menguatkan kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati juga kekasih-kasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Kami percaya biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam melewati pandemi ini Tuhan. Kami percaya kekuatan yang daripada Engkau menyertai dalam setiap kehidupan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan hari ini kami boleh bersatu hati. Kami berdoa buat negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan negeri kami Indonesia ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkati negeri kami, berkati bangsa kami, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, berkati penduduknya Tuhan. Kami percaya mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami. Sehingga terjadi pemulihan atas negeri kami. Terjadi kesembuhan atas negeri kami. Sehingga negeri kami menjadi negeri yang damai. Negeri yang penuh sukacita. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin kami. Berkati juga seluruh pejabat yang tertinggi sampai terendah sekalipun, berkati mereka semua. Taruh hikmat Tuhan atas kehidupan mereka, karena kami percaya Tuhan yang memanggil, memilih mereka, Tuhan yang memberikan kemampuan, hikmat yang daripada surga, menyertai setiap pemimpin kami, sehingga boleh membawa negeri kami menjadi negeri yang damai, sejahtera, negeri yang penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kota Surabaya, berkati kota kami ini. Terima kasih, kami juga berdoa untuk kekasih-kasih Tuhan yang sudah memberikan persembahannya. Kami percaya Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, kami percaya Tuhan menyertai. Tuhan yang buat sukses dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Berkati pengurus gereja di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kekuatan yang baru senantiasa Kau berikan atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur hari ini Tuhan, karena sukacita damai sejahtera telah Kau limpahkan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.